Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di sini saya akan mengerjakan paket Tracer 9.3.4 tentang Data Center Exploration. Langsung saja kita masuk ke labnya. Bisa kita lihat di sini skornya masih 0%. Kita akan mengerjakan sampai skornya 100%. Di lab kali ini kita menggunakan physical mode. Nah, jadi kita bakal mengeksplorasi data center. Data center itu apa? Data center atau pusat data itu merupakan fasilitas atau tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data serta aplikasi penting dari suatu organisasi. Nah, biasanya di dalam data center itu ada server, storage, atau penyimpanan data, terus ada perangkat jaringan kayak switch, router, firewall, dan lain-lain. Terus ada cooling system juga, sama ada power supply. Fungsi utama dari data center itu ada untuk menjalankan aplikasi dan website dari suatu perusahaan. Terus menyimpan data pelanggan dan transaksi. Lalu data center ini juga menjadi pusat layanan cloud, email, database, dan backup. Nah, langsung aja di sini ada tujuannya, kita bisa baca dulu. Jadi di bagian yang pertama kita bakal mengeksplorasi karakteristik dari small data center. Terus kita bakal membuat rencana untuk memperluas pusat data atau data center saat ini. Terus yang di bagian ketiga kita bakal konfigurasikan data center device, perangkat data center untuk memperluas kapasitas. Di sini juga ada background atau skenario-nya. Jadi pusat data atau data center sering disebut sebagai otak organisasi yang menyimpan dan menganalisis data, menyediakan komunikasi baik maupun internal kepada klien, serta menyediakan perangkat yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Data center itu harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan seluruh rangkaian produk dan layanan secara aman dan juga efisien, terlepas dari bencana apapun yang terjadi. Ada banyak sistem yang berbeda yang terlibat dalam pembangunan data center, tapi untuk kegiatan kali ini kita hanya akan membahas komponen jaringannya. Data center itu punya variasi ukurannya, mulai dari hanya beberapa server hingga menampung ratusan atau bahkan ribuan server. Berapapun ukurannya, pusat data harus dibangun dengan sangat terorganisir untuk menyederhanakan pengelolaan dan pemecahan masalah lingkungan yang kompleks. Karakteristik desain lainnya itu adalah membuat data center lebih tangguh dengan menggunakan redundancy untuk menghilangkan satu titik kegagalan. Jadi redundancy itu kita buat banyak jalur. Jadi ketika satu jalur itu koneksinya terputus, masih ada jalur lain sehingga jaringan yang kita punya itu dia tidak bisa benar-benar terputus gitu, karena dia masih punya lalu lintas yang lain. Nah, hal ini itu mencakup penambahan perangkat tambahan untuk menyediakan redundansi fisik atau penggunaan teknologi seperti FHRP atau First Hop Redundancy Protocol dan agregasi link untuk menyediakan redundansi logis. Nah, di dalam aktivitas kali ini kita berada pada physical mode. Sebagian besar perangkat di dalam data center dan di sebagian besar perangkatnya itu di Toronto dan Seattle. Nah, di sini data centernya itu udah di-deploy dan dikonfigurasi. Di sini kita baru saja ditugaskan untuk meninjau deployment saat ini dan memperluas kapasitas pusat data atau data center 1 di Toronto. Langsung aja kita masuk pada bagian yang pertama. Nah, untuk gambarnya
Topologinya itu seperti ini dalam physical mode. Ada Seattle, terus Toronto, sama Winnipeg. Langsung aja di part 1 ini kita bakal menjelajahi karakteristik data center atau DC yang ada. Nah, di langkah 1, eksplorasi physical layer of the data center. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. How is the branch office physically connected to the data centers? Bagaimana branch office atau kantor cabang terhubung secara fisik ke pusat data? Nah, kita bisa melihat ini Winnipeg. Di sini ada branch office, kita bisa klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buka, jadi di sini kita bisa lihat nih dari kabel-kabel yang terhubung ini nih. Source device-nya edge router, terus destination device-nya DC-A1 router, portnya dikasih tahu juga. Ini kita bisa lihat si kantor cabang atau branch office terhubung secara fisik ke pusat data itu bisa dilihat dari kabel ini gitu. Jadi kantor cabang atau branch office di Winnipeg terhubung ke pusat data di Seattle dan Toronto. Nih bisa kita lihat. Kalau kita perhatiin seperti itu. Jadi edge router di kantor cabang dia menghubungkan ke port fast Ethernet 2/0 ke port fast Ethernet 5/0 kan. Bisa kita lihat di sini. Nah, fast Ethernet 5/0 ini itu punyanya router di Toronto. Seperti itu. Di sini juga ada redundan antar kantor cabang dan kedua pusat data. Setelah itu kita bisa back untuk keluar. Kurang lebih seperti itu branch office. Terus kita baca yang B, konfigurasi logis apa di branch office yang menyediakan redundansi. Untuk menghasilkan redundansi, edge router itu menggunakan floating static route. Jika terjadi kegagalan pada first hop ke DC1, lalu lintas itu bakal dialihkan ke DC2. Sebaliknya, jika tautan utama ke DC2 gagal, lalu lintas akan dialihkan ke DC1. Seperti itu. Berikutnya, yang C, bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2. Kita coba lihat dulu. Jadi data center 1 dan data center 2 terhubung itu dia melalui melalui redundan fiber link yang terhubung dari router DC1A itu terhubung ke router DC2A dan router DC1B terhubung ke router DC2B. Seperti itu. Berikutnya yang D, bagaimana perangkat-perangkat di data center 1 diatur secara fisik. Kita coba lihat.
Jadi perangkat-perangkat tersebut nanti kita bisa lihat data center 1 itu ada di Toronto. Kita coba lihat dulu di Toronto. Nih, jadi data center di Toronto itu diatur secara seperti ini. Sebentar. Nah, jadi data-data di Toronto diatur perangkat-perangkat ya diatur secara logis ke dalam rak-rak redundan sehingga jika ada rak yang rusak, rak-rak redundan tersebut dapat mengatasinya. Salah satu fitur desain utama data center itu adalah standarisasi tata letak peralatan sehingga kita memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh data letak peralatan nih seperti ini di data center 1. Lalu, apakah tata letak peralatan data center 2 berbeda dengan data center 1? Nah, ini tadi kan data center 1. Sekarang kita coba untuk lihat ke data center 2 di situ. Bisa kita lihat bahwa data center 2 itu dia mengikuti prinsip tata letak yang sama dengan data center 1 seperti itu. Lalu kita baca lagi yang F. Why is the physical organization of the data center device important? Mengapa organisasi fisik perangkat data center itu penting? Jadi tata letak perangkat fisik redundan itu harus jelas dan konsisten membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data. Nah, desain peralatan jaringan yang logis itu mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat data. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, jelajah atau explore konvensi penamaan dan pengamatan di pusat data 1 dan pusat data 2. Bagaimana perangkat-perangkat di pusat data atau data center diberi nama? Nih, bisa kita lihat kalau di data center 2 kita coba lihat-lihat dulu. Jadi seperti ini perangkat-perangkat di jaringan itu diberi nama di setiap raknya dikasih nama rak berapa, rak 0, rak 1, rak 2, terus di perangkatnya juga turut diberi nama seperti itu. Lalu untuk rak itu disingkat menjadi
R dan server disingkat jadi S. Kita coba lihat lagi di data center 1. Seperti ini, sama aja. Lalu penamaan perangkat di data center itu didasarkan pada lokasi fisik dan juga fungsinya. Seperti itu. Bagaimana perangkat-perangkat di pusat data diberi nama? Pusat data di sini data center ya. Jadi pengalamatan perangkat secara logis didasarkan pada lokasi fisik. Misalnya, server rak 1 sampai 4 dia memiliki nomor rak dan posisi sebagai bagian dari alamat IP sehingga lokasi server dapat diidentifikasi dengan mudah. Misalnya kayak 172.1.16.12.1 yang mengidentifikasi server di rak 1, posisinya kedua, dan IP 172.16.24.1 mengidentifikasi server di rak 2, posisi 4, kurang lebih seperti itu. Rak 0 itu adalah rak yang berfungsi dengan serbaguna, kayak sebagai induk jaringan, sehingga server itu mengikuti tata letaknya itu yang berbeda gitu. Lanjut yang ketiga, mengapa penamaan dan pengalamatan perangkat pusat data atau data center itu penting? Jadi jawabannya karena fleksibilitas. Terus kita juga harus bisa memecahkan masalah dan mempermudah dalam troubleshooting. Nah, lalu, manajemen data center itu ditingkatkan dengan tata letak nama dan alamat perangkat yang logis, serta penempatan fisik dari perangkat itu. Jadi, nama dan addressing atau pengalamatan yang logis memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang, kayak pengembangan yang dilakukan di masa yang akan datang tuh jadi lebih mudah dan tidak memberikan batasan yang tidak semestinya pada fleksibilitas pusat data. Jadi kalau misalnya kita mau kembangin pusat data kita atau data center kita mudah seperti itu. Jadi harus perlu penamaan dan pengalamatan seperti itu. Karena bisa saja pekerjanya berbeda kan, di pengembang A, pengembang B. Jadi ketika pengembang B ingin mengembangkan data center, dia tidak perlu kesusahan karena semua perangkatnya sudah diberi nama dan diberi alamat seperti itu. Kita masuk ke langkah 3, eksplorasi data center redundant layer 2 teknologi. Di sini ada pada DC1 R0A dan switch DC1 ROB, kita bakal periksa. Kita ke data center 1, kita coba buka. Di rak 0, kita klik DC1 RO switch A. Sebentar kita cari dulu. Sebentar. Rak 0 DC1 RO1 switch A. DC1 rak 0 switch A yang ini.
kita buka. Kita ke tab CLI. Terus di sini ada pertanyaan, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas data dalam konfigurasi. Biasanya kalau switch itu dia bisa menggunakan Ether channel yang dikonfigurasi dengan LHCP. Nah, di sini kita coba lihat show Ether channel. Nah, bisa kita lihat di switch ini Ether channel-nya dia menggunakan protokol LHCP. LHCP itu apa? LHCP itu kepanjangannya Link Aggregation Control Protocol. Dia merupakan salah satu bagian dari standar IEEE 802.3AD. Jadi protokol ini itu digunakan untuk menggabungkan beberapa port port jaringan link menjadi satu koneksi logis. Untuk tujuannya sendiri, LHCP ini untuk menambah kecepatan atau bandwidth. Jadi beberapa kabel itu bisa digabung jadi satu. Kalau misalnya satu kabel itu 1 Gbps, kalau misalnya kita gabungkan 4 kabel, jadi nanti totalnya ada 4 Gbps seperti itu. Terus LHCP ini juga digunakan untuk redundansi. Kalau misalnya ada satu kabel putus, koneksi yang kita punya itu bakal tetap aktif, tapi lewat kabel yang lain seperti itu. Berikutnya kita lanjut. Nah, untuk tujuannya udah saya sebutkan tadi. Tujuan LHCP sendiri untuk menyediakan redundansi dan meningkatkan bandwidth. Terus yang D, berapa total bandwidth pada port channel 1? Kita coba lihat show interface port channel 1. Untuk bandwidth-nya kita bisa lihat di sini 200.000 kilobit untuk bandwidth-nya. Yang E, apa yang terjadi jika port fast Ethernet 0C1 pada switch ADCR0 gagal dan kenapa? Jadi jika switch ADC1R0FA0C1 gagal, koneksi ke switch A master DC1 akan tetap aktif menggunakan tautan lain. Karena tadi kita kan pakai redundan, jadi ketika satu koneksi terputus, kita masih bisa lewat jalur lain seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke angka 4. Kita bakal masih explore data center layer 3 teknologi di rak. Periksa DC1A router dan DC1B router. Di rak 0, klik DC1A router. Kita cari dulu. Ini DC1A router. Kita buka. Kita ke tab CLI. Lalu kita coba kita masukkan perintah show standby. Nah, di sini kita bisa lihat informasi-informasi seperti ini. Ada pertanyaan di sini, teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas dalam konfigurasi?
router data center dikonfigurasi menggunakan protokol FHRP, menggunakan FHRP atau yang disebut dengan Hot Standby Routing Protocol, seperti itu. Lalu kita coba baca lagi apa tujuan dari teknologi ini atau teknologi FHRP. Jadi tujuannya itu bisa digunakan untuk menyediakan default gateway redundant jika terjadi kegagalan pada sebagian infrastruktur fisik. Dia sama kayak yang sebelumnya, tapi karena di router kita jadi pakai default gateway. Yang D, router dan interface mana yang akan digunakan sebagai default gateway untuk jaringan 172.16.0.0/16 dan mengapa? Nah, default gateway yang digunakan untuk jaringan 172.16.0.0/16 itu adalah ini, IP yang ini. Jadi HSRP dikonfigurasi dengan prioritas 100 pada interface DC1A router FA0/0 sehingga menjadi interface aktif. Berikutnya kita masuk ke bagian 2. Kita bakal buat rencana untuk memperluas data center saat ini. Langkah 1, tentukan peralatan apa yang diperlukan untuk menambahkan satu rak peralatan baru ke data center 1 dan data center 2. Berdasarkan tinjauan atau review terhadap 2 pusat data center saat ini di bagian 1, tentukan peralatan yang diperlukan untuk menambahkan rak peralatan baru ke data center 1. Saat menskalakan infrastruktur konstruksi pusat data, penting untuk menstandarisasi konstruksi dan konfigurasi bila memungkinkan. Di sini ada pertanyaan, saklar switch baru apa saja yang diperlukan, bagaimana cara menghubungkannya, dan apa nama switch tersebut. Jadi rak peralatan saat ini itu terdiri dari 2 switch, yaitu Cisco 2960 yang terhubung ke switch master di rak 0. Nih, bisa kita lihat. Ini terhubung ke switch master yang ada di atasnya. Untuk konsistensi, kita bisa beri nama switch kita DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Nah, switch ini terhubung kembali ke switch master DC1A dan switch master DC1B secara berurutan. Mungkin itu rencananya. Terus yang B, bagaimana switch R5 terhubung ke switch R0. Port DC1R5 switch A FA0/1 dan FA0/2 terhubung ke port DC master switch A. Lalu tautan dari DC1R5 di switch A ke R0 master switch A bakal kita gabungin. Berapa banyak server yang harus ditambahkan ke rak 5. Jadi nanti kita tuh
punya rencana untuk memperluas data center ini. Nah, kita nanti bakal ngebangun rak kelima di sini. Nah, rak kelima ke sini. Nah, kita bakal nambahin switch, router seperti itu. Berapa banyak server yang harus kita tambahkan kira-kira? Lalu bagaimana konfigurasinya dan dengan alamat apa? Untuk menjaga konsistensi dengan disk yang ada, mungkin sekitar 6 server harus ditambah ke rak 5. Server-server ini harus memiliki 2 NIC FA yang terpasang. FA0 harus dikonfigurasi dengan alamat 172.16.rs.1/16 dan yang lainnya. Lalu alamat DNS-nya 172.16.1.1 FA0 itu harus dikonfigurasi dengan alamat 10.16.rs.1/16. Terus mungkin default gateway-nya kita bakal kasih 10.16.0.254 dan alamat DNS-nya itu 10.16.1.1 R. R itu rak, S itu server. Lalu bagaimana server harus terhubung ke jaringan? Lagi-lagi kita harus menjaga konsistensi dengan data center yang ada. Jadi R5E1 sampai 6 FA0 itu mungkin harus terhubung ke DC1 R5 switch A FA0/13 sampai 23. Terus bagaimana informasi di atas akan berubah jika menambahkan rak baru ke DC2 di data center 2, nama perangkat seharusnya mengandung DC2 bukan data 1. Nah, kita masuk ke bagian 3. Kita bakal konfigurasikan perangkat pusat data atau perangkat di data center untuk memperluas kapasitas pusat data. Di langkah 1, kita harus install the required equipment di rak 5, tarik 2 switch 2960 ke bagian atas rak 5. Kita langsung aja coba. Untuk switch-nya bisa kita lihat di bagian kanan sini, di self itu ada switch. Sebentar. Switch ini kita bakal taruh di rak 5. Kita zoom out dulu tampilannya supaya lebih mudah. Setelah itu kita tambahin lagi switch berikutnya. Sekarang kita lanjut lagi untuk ngerjainnya. Sebelumnya di sini saya mohon maaf apabila tiba-tiba skor saya sudah 71%. Terus kalau misalnya kita cek assessment item saya ini udah checklist semua, karena laptop saya tadi nge-lag banget not responding, jadi nggak kerekam. Jadi saya mohon maaf apabila videonya terpotong. Nah, di sini saya tuh udah menambahkan 6 server dan 2 switch. Terus saya juga udah menghubungkan kabel-kabelnya antar server dan switch. Terus di sini tadi juga kita hubungkan switch di rak A dan B ke bagian yang ini. Di rak 0 ke DC1 master switch A dan DC1 master switch B. Itu udah kita hubungkan gitu.
sekarang kita bakal lanjut ke bagian 5, yaitu konfigurasi LHCP antara DC1 master switch A dan DC1 rak 5 switch A. Langsung aja kita buka DC1 master switch A. Kita ke tab CLI, terus enable, kita masuk ke interface, ke configure terminal dulu, maaf, interface, range F0/23 sampai 24, kita switch port mode terang, terus kita switch port terang native VLAN 99, terus kita channel min group 6, mode aktif. Nah, setelah itu jangan lupa kita no shutdown. Bisa kita lihat di sini skornya nambah, artinya kita udah betul konfigurasinya. Sekarang kita coba cek result. Nah, di sini kita udah konfigurasi di master switch A. Sekarang kita bakal lanjut lagi. Kita ke DC1 R5 switch A. Ini. Tab CLI. Terus kita masukkan perintah, kita enable dulu. Configure terminal, interface, range F0/1 sampai 2, kita switch port mode terang, switch port terang native VLAN 99, terus channel grupnya channel min group, kita 1 mode pasif, terus jangan lupa kita no shutdown. Coba kita cek. Ini switch A nya udah. Kita lanjut berikutnya ke step 6. Kita ulangi langkah yang udah kita lakuin tadi ke switch B sekarang. Kita sekarang ke master switch B. Ini CLI and kita ke rak B dulu, yang ini CLI, configure terminal, terus kita masukin perintah interface range
F0/1 min 2, kita switch port mode terang, terus kita switch port terang natif VLAN 99, channel group kita buat 1, mode pasif, setelah itu jangan lupa kita no shutdown. Berikutnya kita balik lagi ke switch master B. Di sini kita enable configure terminal, interface range F0/23 sampai 24, kita switch port mode terang, switch port terang natif VLAN 99, terus kita channel group, channel min groupnya 6, mode aktif, terus kita enter, jangan lupa kita no shutdown. Nah, bisa kita lihat di sini skornya udah 100%. Kita cek result juga, assessment itemsnya udah checklist semua, udah hijau semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.